Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa jelas terdengar? Terdengar, Pak. Dengar Pak. Ya. Dengar, Pak. Ya, oke. Di siang hari ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah eh, perpindahan kalor dan massa. Jadi di eh, hari ini merupakan kelanjutan ya dari pertemuan di minggu sebelumnya yang sudah menceritakan mengenai eh, alat penukar kalor atau yang biasa dikenal dengan heat exchanger. Nah, sebagai awal pertemuan, saya akan merefresh kembali, mengingat lagi di pertemuan yang lalu sudah membahas mengenai eh, definisi atau fungsi yang biasa dinamakan LMTD, perbedaan temperatur rata-rata yang dihitung secara eh, logaritmik. Untuk tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat ya. Ya, Pak, jelas. Jelas, Pak, terlihat. Ya. Nah, di kondisi seperti ini, pada saat melakukan eh, perhitungan, yang dihitung itu adalah nilai Q ya, karena eh, membicarakan perpindahan kalor ya berarti lebih banyak nanti menceritakan heat flux. Heat flux itu ya yang dilihat itu adalah laju aliran panasnya. Nah, prinsip dari perpindahan panas akan terjadi jika ada dua selisih perbedaan suhu. Jadi ada suhu yang lebih tinggi, kemudian ada yang suhu yang lebih rendah. Lalu ada perbedaan suhu, kemudian ada juga proses perpindahan panas tersebut terjadi secara eh, tidak langsung atau secara langsung. Nah, untuk ilustrasi pada eh, bagian ini merupakan eh, perpindahan panas yang terjadi secara tidak langsung, perpindahan panas secara tidak langsung. Kenapa dinamakan secara tidak langsung? Yang dimaksud secara tidak langsung adalah karena adanya pembatas. Jadi ada dinding atau wall di bagian ini yang menjadikan batasan sehingga antara dua fluida yang memiliki temperatur yang berbeda tidak mengalami pencampuran. Ini yang dimaksud dengan perpindahan panas secara tidak langsung. Jadi ada bagian lapis semacam dinding ya atau yang biasa disebut dengan wall yang membatasi panas tersebut atau fluida tersebut tidak mengalami pencampuran. Karena dia tidak mengalami pencampuran, kemudian fluidanya mengalami eh, perpindahan ya atau mengalami pergerakan sehingga pada saat antara fluida tersebut mengalir antara fluida panas dengan fluida dingin bersamaan bergerak berjalan ini ada perpindahan panas yang terjadi. Jadi di selain panas selain fluida yang mengalir ada panas yang berpindah sehingga perpindahan panas tersebut terjadi bersamaan atau berbarengan dengan aliran fluida. Nah, karena prosesnya terjadinya secara searah, artinya bersamaan, alirannya searah, maka aliran panas tersebut dihitung secara rata-rata, average-nya. Jadi
panas yang berpindah dari dinding, eh, sebut saja dinding satu ya. Ini kalau diilustrasikan ini adalah eh, dinding satu, kemudian 2,3, dinding 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya di slice atau dibagi-bagi menjadi 9 bagian. Nah, karena di bagian itu eh, panas mengalami perpindahan sehingga perlu dilakukan perhitungan secara rata-rata nilai LMTD-nya. Nah, untuk apa? Untuk mencari nilai itu ya tujuannya adalah supaya bisa mendapatkan nilai ini, nilai heat flux. Jadi kalau kondisinya tidak bergerak atau tidak berjalan fluidanya, ya ini LMTD tidak dilakukan. Tapi karena ada fluidanya mengalami perpindahan dari kiri ke kanan, kemudian dari bawah ke atas juga mengalami pergerakan. Inilah yang menjadikan penambahan dalam hal perhitungan untuk mencari heat flux. Perlu mencari nilai LMTD. Ya, berangkat dari permasalahan tersebut, dari kondisi ini, maka bisa dihitung nilai Q-nya. Kemudian untuk mencari nilai LMTD, ini yang sudah diceritakan di pertemuan minggu sebelumnya. Pertama, harus diketahui terlebih dahulu berapa data temperatur yang ada di bagian ini, temperatur masuk, kemudian temperatur di bagian keluarnya untuk fluida panas, lalu di bagian ini temperatur fluida dingin, fluida yang masuk, dan temperatur fluida dingin pada sisi saluran keluar. Karena alirannya searah sehingga bisa diilustrasikan menjadi seperti ini gambarannya. Jadi arah panahnya sama, satu arah dari kiri ke kanan, ini juga sama untuk fluida panas dan untuk fluida yang dingin. Data-data yang sudah diketahui lalu di-insert, dimasukkan ke dalam persamaan ini, ke dalam rumus tersebut. Berapa besar nilai delta T? 1 dikurang delta T2. Berarti selisih antara fluida panas, yang ini simbolnya, fluida panas yang masuk, temperaturnya berapa, dikurang dengan fluida dingin yang masuk. Ini adalah delta T1. Kemudian untuk delta T2, temperatur fluida yang panas di bagian saluran keluar dikurang dengan temperatur fluida yang dingin. Itu adalah delta T2. Setelah mendapatkan data-data tersebut nanti bisa dihitung, nanti bisa didapatlah nilai LM TD-nya. Nah, hal yang serupa juga sama dilakukan untuk menghitung nilai heat flux pada aliran fluida yang kondisinya berlawanan arah, cross flow, yang biasa dikenal dengan nama cross flow, cross berlawanan, fluida panas dari kiri ke kanan, kemudian dari untuk fluida dinginnya itu dari kanan ke kiri. Jadi kalau digambarkan, ini temperatur fluida yang panas masuk, kemudian temperatur fluida yang panas keluar di saluran ini, lalu di bagian ini temperatur fluida dingin yang masuk dan temperatur fluida yang
dingin keluar dari saluran tersebut. Untuk mencari nilai LMTD ya sama seperti yang tadi, delta T1 min delta T2. Jadi temperatur fluida yang dingin dikurang dengan temperatur fluida yang panas ya. Ini panas dikurang dengan temperatur fluida yang dingin. Saluran masuk dan keluarnya. Nah, setelah mendapatkan nilai LMTD baru bisa dihitung nilai Q, nilai heat flux untuk aliran yang berlawanan arah kondisinya. Ya. Lalu yang selanjutnya selain menghitung LMTD, tadi kan rumus awalnya seperti ini ya. Q sama dengan U. U itu adalah koefisien menyeluruh, kemudian dikali dengan luas penampang, dikali dengan LMTD. Nah, tapi di bagian kasus tertentu atau kondisi tertentu, ada penambahan variabel. Apa yang ditambahkan? Ini adalah faktor koreksi LMTD. Mengoreksi nilai LMTD-nya. Jadi nilai LMTD tadi dilakukan koreksi. Untuk alat penukar kalor sebagai ilustrasi, contohnya menggunakan sel and tube dengan kondisi aliran menyilang yang memiliki jumlah aliran lintasan lebih dari satu ataupun lebih multiphase. Jadi lebih dari satu itu ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini perlu dilakukan pengoreksian atau faktor koreksi untuk nilai LMTD. Jadi yang awal rumusnya tidak ada nilai CF, ini ditambahkan nilai variabel Q sama dengan U dikali dengan A dikali dengan LMTD yang sudah dilakukan koreksi. Nah, lalu bagaimana melakukan pengkoreksian atau pemeriksaan dari kondisi tersebut? Yang pertama, ada yang bisa dilakukan dengan cara ini ya. Yang pertama ini adalah cara analisis atau menggunakan gambar. Gambar ini atau grafik. Nanti bisa buka di e-book yang dikirimkan. Ketik aja keywordnya itu faktor correction untuk nilai LMTD. Nanti ada penjelasan di situ. Nah, di pertemuan ini ya menceritakan hal tersebut. Ini sebagai ilustrasi bagaimana menghitung nilai P. Nilai P, nilai ini ya, nilai P adalah keefektifan temperatur pada sisi fluida yang dingin. Lalu nilai R itu ada definisinya, rasio laju kapasitas energi panas. Jadi rasio itu perbandingan antara kapasitas energi panas. Nah, sebagai ilustrasi mengenai faktor koreksinya, tadi kan ada ini ya, gambaran, ada nilai simbol T1, tapi T simbolnya T besar, kemudian ini T2 simbolnya T besar, dan
ini T1 dengan simbol notasinya itu T kecil ya. Secara simbolnya T kecil 1, T kecil 2. Ini yang dimaksud dengan faktor koreksi karena tadi untuk alat penukar kalor, sel and tube dan aliran menyilang memiliki jumlah atau aliran atau lintasan lebih dari satu. Nah, di bagian ini lebih dari satu. Kenapa dikatakan lebih dari satu ya? Karena ada satu, dua di dalam bagian ini ada satu, dua. Terkecuali misalnya 1:1. Nah ini seperti ini. Jadi eh, apa 1:1 itu tidak perlu dilakukan eh, faktor koreksi untuk nilai LMTD-nya. Nah, pada saat nilai LMTD-nya ada lintasannya lebih dari satu, dilakukanlah perhitungan untuk mencari faktor koreksinya. Yang pertama, nilai P, untuk mencari nilai P ya, secara analisis, ini cara analisis. Pertama harus diketahui terlebih dahulu nilai T2. Jadi nilai T2-nya berapa? Berarti nilai di bagian ini T2 berapa nilainya? Nilai suhu ya, nilai temperaturnya. Kemudian dikurang dengan nilai T1. Jadi temperatur masuk dikurang dengan temperatur yang keluar. Ini untuk fluida yang dingin. Ini untuk fluida dingin. Jadi berapa nilai suhu yang masuk? Misalnya masuknya 20 ya, 20 derajat Celcius. Lalu keluar 30 karena fluida tersebut mengalami kenaikan suhu, ada perpindahan panas di dalamnya, jadi 30 derajat, jadi dimasukkan nilai tersebut, nilai T2-nya 30, kemudian nilai T1-nya 20 derajat Celcius. Lalu nilai T1. T1 ini adalah untuk energi panasnya. Jadi kalau misalnya di bagian ini energi panasnya itu fluida panas ya. Fluida panasnya itu misalnya 100 derajat Celcius. Lalu nilai T2-nya karena mengalami kontak dengan fluida dingin, non kontak ya, artinya ada perpindahan panas. Di bagian tersebut temperaturnya menjadi turun menjadi 80 derajat Celcius. 100 turun menjadi 80. Nah, ini tinggal dimasukkan ke nilai ini. T1 nilainya 100 derajat Celcius untuk T besar ya simbolnya, lalu dikurang dengan T kecil. T kecilnya adalah 20 derajat Celcius. Jadi kalau dituliskan T2 30 dikurang dengan T1 20 dibagi dengan T1 itu T besar ya, 100 dikurang dengan T1 kecil, 20. Nah, 30 dikurangin 20 nilainya 10, 100 dikurang 20 nilainya 80. Nah, ini adalah nilai P-nya. Keefektifan temperatur pada sisi fluida dingin. Jadi 10 berbanding 80. Itu nilai efektifnya, 10 berbanding 80. Lalu yang selanjutnya adalah nilai R, mencari nilai R. Mencari nilai R, rasio laju kapasitas energi panas.
Jadi bisa dihitung lagi nilai T1-nya itu 100 ya. T besar 100 dikurang dengan T2 yang kecil. Apa T2 bukan kecil, T2 besar 80 berbanding atau dibagi dengan T2 kecil 30 dikurang dengan T1 kecil. Ini simbolnya 20 nilainya. 100 dikurang 80 nilainya 20. Kemudian 30 dikurangin 20 nilainya 10. Jadi perbandingannya adalah 20 berbanding 10. Rasio atau perbandingan ya, perbandingan rasio laju kapasitas energi eh, panas. Ya. Nah, mengenai notasi tadi ada simbol T besar dengan T kecil ini menjelaskan bahwa untuk simbol T besar ini temperatur masuk dan keluar pada sisi sel. Sel itu ya ini cangkangnya atau selubungnya. Kemudian temperatur masuk dan keluar pada sisi cup. Cup itu ya saluran pipa tersebut. Ini adalah saluran pipanya. Ya. Nah, ini adalah cara analisis menghitungnya. Nah, setelah mendapatkan nilai P dan nilai R, ini kan belum mendapatkan nilai F. Sedangkan yang ingin dicari adalah nilai eh, faktor koreksi untuk nilai LMTD. Jadi yang baru didapat itu baru nilai P dan nilai R. Langkah selanjutnya pada saat menghitung dengan cara analisis, ya berarti harus dicari lagi atau dihitung lagi untuk bisa mendapatkan nilai ini, nilai F. Ini adalah nilai eh, faktor koreksinya, faktor koreksi untuk nilai LMTD. Nah, dengan persyaratan untuk nilai R tidak sama dengan 1. Jadi R-nya itu ya nilai ini ya, nilai yang nilai R ini tidak sama dengan 1. Jadi kalau dia dilihat sebagai contoh, 20 dibagi 10 nilainya adalah 2. Nah, ketika nilainya 2 baru bisa dihitung dengan rumus ini. Menghitungnya, dilanjutkan lagi dengan rumus ini, menghitungnya untuk mencari nilai faktor koreksinya. Ya, rumusnya cukup panjang ya. Untuk bisa menjawab nilai F ini, ya harus mengetahui nilai S. Nah, untuk nilai S bisa dicari dengan persamaan ini. S sama dengan alfa min 1 dibagi dengan alfa min R. R-nya ya didapat dari nilai ini. Untuk mencari mendapatkan nilai R ya. Lalu selain mencari nilai eh, S, juga dicari nilai alfa. Nah, untuk mencari nilai alfa ya digunakanlah persamaannya ini. 1 min R, RP, RP itu ya didapat dari ini. Ini nilai R 2 dan nilai P-nya 1/8 atau 10/80 nilai P-nya. Ini tinggal dikali ya, tinggal dihitung dibagi 1 min P. P-nya tadi 10/80
nilai P 10/80. Lalu dipangkatkan 1/n. N itu adalah jumlah lintasan pada sisi sel. Jadi kalau diilustrasikan di gambar ini, jumlah lintasannya itu ada dua. Ada satu, dua. Satu, dua. Jadi 1/2. N itu adalah jumlah lintasan. Jadi N-nya adalah 1/2. Nah, setelah mendapatkan alfa, baru nanti dimasukkan ke persamaan S. Untuk mencari nilai S, setelah mendapatkan nilai S, baru dimasukkan ke persamaan ini. Untuk mendapatkan faktor koreksi LMTD. Ya. Jadi setelah mendapatkan faktor koreksi LMTD, di bagian akhirnya baru bisa memasukkan ke persamaan ini. Untuk menghitung nilai heat flux-nya, mencari nilai ini, Q. Jadi nilai LMTD-nya diperoleh dari bagian ini, faktor koreksinya. Dengan ketentuan R-nya tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1 ya bisa saja nilainya 2 atau 1,5, 1,3, 0,8, 0,9 itu nilainya tidak sama dengan 1. Baru nanti dimasukkan ke bagian ini setelah mendapatkan faktor koreksinya. Kemudian di bagian selanjutnya, jika nilai R-nya sama dengan 1. Nah, ini kalau R-nya sama dengan 1, sama persis ya, R-nya sama dengan 1, nilainya 1,00, 1 pas, jadi tidak ada komanya, maka nilai F faktor koreksi LMTD-nya ini bisa langsung dihitung dengan persamaan ini. Jadi langsung dihitung dengan persamaan nilai F ini. Di mana harga S pada kasus ini dapat ditentukan. Yang pertama P, berarti dilihat lagi ke rumus yang tadi, nilai P-nya berapa? 10/80, kemudian ini karena dua lintasan, misalnya dua lintasan ya, 2 dikurang 2 min 1 dikali dengan P, itu adalah nilai S-nya. Nah, setelah mendapatkan nilai S, baru nanti dimasukkan ke situ. Nilai mencari faktor koreksi. Ya. Nah, ini merupakan cara analisis, cara menghitung secara analisis atau hitungan ya, analitik. Ada cara yang kedua untuk mencari faktor koreksinya. Untuk mencari faktor koreksinya bisa dilakukan dengan cara kedua menggunakan grafik. Ya, grafiknya seperti ini. Ini nanti bisa dibuka ya di e-book yang dikirimkan. Nanti lihat aja di e-book itu ada grafik tampilannya seperti ini. Bagaimana menggunakan? Ya mudah ya, gunakan kalau menggunakan grafik lebih cepat mencarinya, mendapat nilai R. Setelah R-nya didapatkan ya tinggal ditarik garis ya sebagai ilustrasi. Tadi misalkan ya nilai P-nya itu 10/80 atau 1/8. Kemudian nilai R-nya tadi nilainya didapat berapa tadi? 2 ya. Nilainya 2. Nah,
Ini tinggal di pergunakan. R-nya yang garis 2 mana? Lihat di sini, ini adalah garis 2. Nah, nanti bisa menggunakan garis yang ini. Nah, lalu berapa nilai P-nya? Nilai P-nya berarti harus dihitung. Nilai P-nya itu adalah 1/8. 1/8 itu kalau dibagi 0,1 ya, 0,125. Lalu cari garis R sama dengan 2, 0,1 0,1 ya, 0,125 ini bisa ada di sekitar sini. Nah, ini kalau ditarik garis ke bawah, nah, kemudian setelah mendapatkan eh, hubungan tersebut, misalnya ini tadi 0, ini 2 ya, yang dipakai adalah LMTD ini, 2 ini nilainya. Nah, ini misalnya ini dikasih warna, ini adalah nilai R-nya 2. Kemudian dipilih garis ini yang nilainya untuk P-nya itu 0,125. 0,125 itu berkisar ada di sini ya. Nah, kisar ada di sini. Karena kalau ditarik garis ke bawah kan diturunkan ya. Di sini diperkirakan ada di bagian ini. Nah, langkah selanjutnya mencari nilai faktor koreksi ya. Setelah mendapatkan posisi nilainya ada di bagian ini, di titik ini, ya ini tinggal ditarik garis secara eh, horizontal ke arah kirinya. Nah, setelah ditarik garis, ya didapatlah nilai ini. Faktor koreksi nilainya 1. Jadi itu yang dimasukkan ke persamaan ini. Ya, lalu yang berikutnya, kalau kondisinya itu ini selnya seperti ini ya, hanya satu, sedangkan di bagian yang lain grafik ini selnya ada 2, tapi di dalam selnya itu memiliki 2 lintasan. Untuk sel pertama, ini sel 1 ya. Sel pertama, ini sel bagian pertama, dan ini sel bagian 2. Setiap sel tersebut memiliki 2 lintasan. Ada lintasan 1, 2, kemudian di bagian ini juga sama, ada 1 dan 2. Caranya juga sama seperti yang tadi, dihitung terlebih dahulu berapa besar nilai P-nya, nilai P ini ya, P-nya T2 kecil, ini yang keluarnya berapa, kemudian T1 berapa nilainya. Jadi kalau misalnya menggunakan data yang tadi, 10/80 atau 1/8. Nah, ini tinggal dihitung. Misalnya kemudian yang R-nya sama dengan 2. Nah, jika R-nya sama dengan 2, ya berarti eh, ini R-nya sama dengan 2 di sini. Kemudian tinggal ditarik
garisnya ke arah kiri. Maka didapatlah faktor koreksinya itu nilainya 1 untuk faktor koreksi. Ya, mudah ya untuk mencari nilai tersebut dalam hal menghitung berapa besar nilai ini heat flux-nya. Nah, setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut, ya baru nanti bisa mengetahui seberapa efektifkah nilai heat flux atau laju aliran panas. Jadi pada saat melakukan analisis ya analisis misalnya analisis HE heat exchanger changer nanti bisa melihat dari nilai Q-nya, dari nilai Q. Kalau misalkan nilai Q-nya tinggi dengan nilai Q-nya rendah, berarti lebih efektif panas yang mengalami perpindahan. Jadi laju aliran panas yang berpindah dari fluida panas ke fluida dingin itu lebih bagus nilainya. Jadi kalau nilainya rendah, nilai heat flux-nya apa nilai Q ya, nilai heat flux atau nilai Q-nya rendah ya berarti ada tingkat efektivitas dari heat exchanger-nya sudah mulai mengalami penurunan. Nah, ini yang perlu dilakukan. Jadi pada saat melakukan instalasi atau membuat heat exchanger, alat penukar kalor, sewaktu pertama kali dibuat, dihitung nilai Q-nya. Misalkan ya, secara kuantitatif nilainya 100 nilai heat exchange, nilai heat flux-nya. Kemudian setelah dipergunakan secara kontinu, terus-menerus ya, dipergunakan, yang awalnya nilainya 100 berubah nilai heat flux-nya mengalami penurunan menjadi 70. Nah, ketika mengalami penurunan inilah yang dilakukan pembersihan atau perlu dilakukan maintenance yang disebabkan oleh faktor cooling, faktor pengotor. Faktor pengotor juga memberikan kontribusi terhadap besarnya nilai heat flux. Ya, oke baik sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi yang mau ditanyakan mengenai menghitung ya perhitungan laju aliran kalor atau laju aliran panas untuk heat exchanger. Untuk suaranya jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk lagi ke bagian selanjutnya. Lalu di bagian berikutnya adalah klasifikasi alat penukar kalor atau yang biasa disingkat dengan APK ya. APK ini ya merupakan singkatan dari alat penukar kalor atau heat exchanger, merupakan suatu peralatan yang memindahkan panas atau kalor dari suatu fluida yang suhunya lebih tinggi ke fluida yang suhunya lebih rendah. Jika dilihat dari proses perpindahan kalor, maka dapat digolongkan menjadi ada yang masuk dalam kategori kontak langsung. Ini bagian pertama. Ada yang tidak kontak, kontak tidak langsung. Nah, kalau yang tadi, yang ini merupakan masuk dalam kategori yang nomor 2.
kategori kontak tidak langsung karena ada dinding pembatas. Ya. Lalu bagaimana untuk alat penukar kalor yang kontak langsung? Alat penukar kalor kontak langsung ini diartikan sebagai ada dua aliran fluida bertemu dan mengalami kontak atau pertukaran kalor dan kemudian dipisahkan. Aplikasi umum dari alat penukar kalor tipe ini melibatkan perpindahan massa di samping perpindahan kalor seperti pada pendinginan, contohnya di media evaporatif, evaporator ya, itu pertukaran panasnya secara langsung. Nah, jika dibandingkan dengan kontak tidak langsung, alat penukar kalor yang secara langsung ini memiliki beberapa nilai unggul ya atau keuntungan jika di-compare dengan langsung. Yang pertama, dapat mencapai laju perpindahan panas yang sangat besar. Ini pasti ya, karena tidak ada pembatas. Kalau yang tadi kan ada pembatas antara dinding cup dengan sel, ada lapisan batas sehingga ada batasan atau ada resisten yang menghambat perpindahan panas tersebut. Tetapi di bagian yang secara langsung ini dapat mencapai perpindahan kalor yang sangat besar. Jadi cukup besar perpindahan panas yang terjadi. Kemudian konstruksi untuk yang kontak langsung ini relatif tidak mahal, ya karena ya bisa dilihat di bagian ini kan kalau di secara tidak langsung kan banyak sekali ini ya part atau bagian-bagian yang dipasang, ada cup, kemudian ada sel, lalu ada baffle atau penyangga dan lain sebagainya, sehingga memberikan nilai tambah untuk konstruksinya. Lalu bagian selanjutnya masalah fouling atau kotoran yang menempel biasanya tidak ada karena tidak ada permukaan perpindahan kalor di antara kedua fluida. Nah, fouling ini seringkali dapat terjadi ya karena di bagian fluida tersebut pada saat mengalir kan di cup ini menempel di dinding. Inilah yang menjadikan media fouling tersebut bisa menempel. Menempelnya di dinding cup, dinding fluida, di dinding saluran tersebut. Kemudian itulah gambaran ya secara bagian ini menjelaskan nilai positifnya atau nilai keuntungan menggunakan alat penukar kalor secara kontak secara langsung. Ya, lalu yang berikutnya untuk jenis alat penukar kalor tipe kontak secara langsung ini ada dibagi lagi. Ada yang tipenya itu fluida immiscible, tipe kontak langsung. Pada tipe ini dua fluida yang tak dapat bercampur di bawah secara bersamaan dan mengalami kontak secara langsung ya fluida tersebut. Fluida ini dapat berupa keadaan dengan kondisi satu fase atau memiliki kondisi beda fase
sehingga proses kondensasi dan evaporasi dapat terjadi. Ada kondensasi dan evaporasi dapat terjadi. Contohnya adalah pada alat penukar kalor yang bentuknya kondisinya memiliki uap organik atau uap minyak dengan air dan udara. Jadi memiliki perbedaan fase, fase cair dan fase uap. Ya. Lalu yang berikutnya gas liquid. Nah, gas liquid ini pada tipe ini fluidanya berbentuk gas. Di sini ada fluida bentuk gas, umumnya udara, dan fluida lainnya berupa cairan dengan tekanan rendah. Biasanya air yang kemudian dapat dipisahkan menuju jalur masing-masing setelah terjadi pertukaran energi. Jadi yang ditukarkan itu adalah energi panas. Jadi ada dua kondisi ya diilustrasikan di sini. Ini masuk, kemudian di sini juga masuk. Lalu di dalam sistem tersebut terjadi pencampuran antara fluida panas dengan fluida dingin, dan ini di bagian inilah tempat dikeluarkannya. Jadi fluidanya sudah mengalami pencampuran untuk suhunya. Pada pendinginan cairan atau pelembapan gas udara, cairan menguap, sebagian dari uap tersebut terbawa oleh gas. Pada alat penukar kalor ini lebih dari 90% transfer energi dilakukan dengan perpindahan massa. Jadi 90% massanya mengalami pertukaran. Yang bertukar ya antara fluida panas, massa fluida panas dengan massa fluida dingin. Dan perpindahan kalor tersebut terjadi secara konveksi. Ya, nah kemudian ada juga yang masuk dalam kategori tipe kontak langsung. Ini di bagian ini pada tipe kontaknya itu antara cairan dengan uap yang bercampur antara cairan dengan uap. Untuk tipe ini steam menggunakan steam uap panas biasanya dikondensasikan oleh air pendingin atau air yang dipanasi oleh steam, sisa melalui kontak langsung di alat penukar kalor tersebut. Arus keluar dari bagian ini alat penukar kalor berupa steam sisa dan terkondensasikan air panas. Contohnya umumnya di bagian ini adalah open feed water. Ya, untuk ilustrasi gambarnya ya seperti ini. Di bagian ini ya ada uap superheat masuk, kemudian air dingin. Nah, di bagian ini ada air dingin. Semuanya masuk ke dalam heat exchanger bercampur ya, karena kontak secara langsung uap panas dengan air dingin bercampur. Lalu dia ada proses mixing chamber, ruang pencampuran. Setelah terjadi pencampuran secara uniform, secara merata, baru dikeluarkan di saluran ini. Nah, ini secara kontak langsung. Nah, lalu yang tadi yang tidak kontak, tipe kontak
tidak langsung ya, berupa memiliki aliran fluida terpisahkan. Jadi ada pemisah antara aliran fluidanya satu sama lain kalau dipindahkan terus-menerus melalui dinding pemisah atau keluar masuk dinding secara temporer, secara ini ya, sementara. Tidak ada kontak langsung sama sekali antara fluida yang berinteraksi. Jadi antara fluida panas dengan fluida dingin tidak mengalami sentuhan atau kontak secara langsung, tetapi dibatasi oleh dinding yang padat. Dinding padatnya itu berupa wall yang tadi ada pembatas dindingnya. Dindingnya ini banyak ya beragamnya. Ada yang bentuknya seperti cell and tube, kemudian ada eh, bentuknya storage, ada fluidized bed, ini juga masuk dalam kategori kontak tidak langsung. Ya, lalu yang di bagian ini tipe kontak tidak langsung, tipenya direct transfer. Direct transfer itu yang langsung dipindahkan secara langsung panasnya. Kalau tipe direct langsung, direct transfer mengalir dari fluida panas ke fluida dingin melalui dinding batas. Walaupun dibutuhkan dua fluida secara bersamaan, jadi ada fluida panas dan fluida dingin, tidak ada proses campuran, tidak ada proses pencampuran langsung di antara fluida tersebut karena setiap fluida mengalir pada trek atau di jalan masing-masing. Jadi ada saluran yang terpisah. Jadi salurannya berbeda antara fluida panas dengan fluida yang dingin. Fluidanya memiliki saluran yang berbeda. Beberapa contoh dari tipe alat penukar kalor seperti ini ada yang bentuknya tubular. Tubular itu berbentuk tabung, kemudian berbentuk plat, dan ada juga yang eh, permukaan diperluas. Extend surface. Ya, extend surface ini ya seperti memperluas permukaan. Ada yang menggunakan namanya heatsink. Heatsink ini merupakan bagian juga dari eh, tipe kontak tidak langsung. Dengan menggunakan heatsink, memperluas permukaan. Di heatsink itu ada dipasang eh, fin, fin atau semacam berbentuk sirip, lempengan-lempengan ya, lempengan-lempengan tipis dipasang yang jumlahnya itu cukup banyak, bisa sampai puluhan, 10, 20 fin atau sampai 100 fin yang dipergunakan. Tujuannya adalah untuk memperluas permukaan. Tujuannya supaya permukaannya luas. Dengan luas permukaan yang lebih luas menyebabkan panas yang dipindahkan akan lebih eh, cepat proses pemindahan panasnya. Nah, yang tadi yang diceritakan cell and tube yang bisa dianalisis secara analisis maupun grafik, ini masuk dalam kategori tipe kontak tidak langsung, tapi yang dipindahkan panasnya secara direct. Dikatakan tidak langsung karena tidak ada pencampuran antara fluida dingin dengan fluida yang panas. Ya, lalu yang berikutnya ada yang masuk dalam kategori tipe kontak tidak langsung storage. Storage. Jadi dinamakan storage karena fluida ini
mengalir, ada fluida panas yang mengalir secara bergantian. Diartikan secara bergantian ya, pertama fluida panas mengalir, kemudian yang dengan saluran yang sama ya, dengan jalan yang sama atau salurannya sama itu mengalir lagi fluida yang dingin. Nah, pada saat fluida panas tersebut mengalir, terjadilah perpindahan panas terhadap medianya. Medianya itu ya bisa berbentuk matriks, sehingga panas tersebut tersimpan di storage tersebut, disimpan. Panas tersebut tersimpan di media tersebut, lalu didinginkan oleh fluida yang dingin. Nah, ini kalau diilustrasikan seperti ini, jadi ada objek yang fluida panas mengalir di saluran tersebut, terus mengalir, kemudian sehingga bagian ini menjadi panas. Setelah dia panas, baru dialirkan di saluran yang sama ya, melalui lubang-lubang ini mengalirkan fluida yang dingin di saluran yang sama. Jadi ada panas yang mengalir, kemudian setelah dilewati oleh fluida yang panas, baru kemudian dilalui oleh fluida yang dingin. Antara fluida yang panas dan fluida yang dingin tidak mengalami kontak secara langsung. Jadi tidak bertemu secara langsung fluida panas dan fluida dingin tersebut. Ketika gas panas mengalir melewati permukaan, perpindahan panas atau perpindahan energi kalornya dari gas panas disimpan di dinding ini, di dinding matriks, dinding-dinding yang disusun secara terstruktur ya, secara matriks. Kemudian gas panas akan didinginkan selama periode pemanasan matriks. Jadi kalau ini diartikan misalnya ini mengalirnya itu selama 5 menit, fluida panas, nanti juga akan didinginkan oleh fluida yang bersuhu lebih rendah, suhu dingin selama 5 menit. Jadi ada fluida panas yang mengalir, kemudian ada fluida dingin yang mengalir selama 5 menit. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi dari materi yang disampaikan tadi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup untuk materinya. Nanti bisa membaca atau membuka di e-book ya, dari penjelasan yang tadi mengenai